Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sahabat-sahabat Bawaslu ya, dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini ya, saya akan apa ya bahasanya, berdiskusi lah ya, berdiskusi mengenai tata kerja dan pola hubungan bagi Panwaslu Kecamatan ya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas ya ataupun diskusi dalam hal sesuai dengan yang ditampilkan dalam slide ya ataupun di layar teman-teman semuanya. Baik teman-teman, ini materi untuk rekan-rekan Panwaslu Kecamatan ya yang berkaitan dengan pola hubungan. Ini sebagai cikal bakal, bukan cikal bakal ya, dasar rekan-rekan semuanya dalam menjalankan suatu roda organisasi sebagai Panwaslu Kecamatan. Oke baik, pertama dasar hukum daripada Polhub ini ya, pola hubungan eh, Panwaslu Kecamatan. Saya mengambil dari dua dasar hukum terlebih dahulu ya. Dalam artian di sini kita akan menghadapi pelaksanaan pemilu umum, pemilu tahun 2024 yang akan mendatang itu. Pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian ada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum ya. Ini yang akan kita bahas, yaitu Perbawaslu 3 tahun 2022 ini. Namun dalam pembahasannya itu saya nggak mereview semuanya, akan tetapi yang berkaitan dengan Panwaslu Kecamatan ya, terkait dengan pembagian tugas divisi, kemudian gambaran alur koordinasi divisi dari Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Kota, seperti itu ya. Jadi terkait dengan sahabat-sahabat Panwaslu Kecamatan tentunya dalam kesempatan kali ini. Yang pertama itu mengenai pembagian tugas divisi ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian, di mana pertama ini saya akan menyampaikan mengenai gambaran umum terlebih dahulu ya, di mana Panwaslu Kecamatan itu menyelenggarakan pengawasan baik di pemilu maupun dalam rezim pemilihan ya, tentu dalam wilayah kerja kecamatan. Kenapa masuk pemilihan, rezim pemilihan ini ke Perbawaslu 3 tahun 2022? Ini untuk apa ya, bisa dibilang untuk mengefektifkan ataupun mengefisiensikan daripada beberapa regulasi yang ada, sehingga Perbawaslu ini bisa berlaku ketika pemilihan kepala daerah tahun 2024 nanti, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan susunan anggota itu kita sudah tahu ya, di mana terdiri dari 3 orang Panwaslu Kecamatan itu, kemudian 1 orang ketua ya yang merangkap dengan anggota dan 2 orang anggota ya, sahabat-sahabat sekalian. Di mana ketua itu dipilih dalam rapat pleno ya. Tentu ini sudah sahabat-sahabat lakukan ya ketika pada saat pelantikan dan pembekalan, seperti itu. Itu ya terkait dengan gambaran umumnya. Kemudian pembagian tugas ya, di mana Panwaslu Kecamatan ini mempunyai tugas ya, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tugas yang melekat sebagai Panwaslu Kecamatan itu diatur dalam pasal 105 ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Kemudian daripada tugas-tugas yang telah diuraikan ya dalam pasal itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara konkretnya itu dibagi berdasarkan divisi ya, di mana dalam satu divisi itu dikoordinasi ya oleh 1 orang koordinator ya. Kemudian dalam penentuan divisi juga itu dilaksanakan dalam rapat pleno ya, di mana forum tertinggi baik itu Panwaslu atau ya intinya mah forum tertinggi Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu juga itu ya ada di rapat pleno tentunya ya, untuk mengambil suatu keputusan, seperti itu ya rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu. Kemudian yang selanjutnya yaitu di mana eh, seorang ketua Panwaslu Kecamatan itu mempunyai tugas ya. Ini berdasarkan pasal 49 Perbawaslu nomor 3 tahun 2022, di mana
untuk menjadi seorang ketua Panwaslu kecamatan itu udah diuraikan ya mengenai tugas-tugasnya. Yang pertama itu ada bertindak untuk dan atas nama Panwaslu kecamatan, baik itu keluar dan ke dalam, eksternal ataupun internal ya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ya seperti itu ya. Menghadiri kegiatan ataupun sebagai utusan Panwaslu ya dalam forum Forkopincam seperti itu. Kemudian memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Panwaslu kecamatan. Ini ya eh, udah menjadi tentu ya, ketika seorang ketua pasti memimpin rapat pleno ya seperti itu. Kemudian menetapkan dan menandatangani keputusan Panwaslu kecamatan ya atau administrasi lainnya. Dalam hal ini keputusan itu misalnya surat keputusan PKD ya ataupun pengawas TPS ya seperti itu. Nah, namun terkait dengan penandatanganan itu biasanya apa ya yang nggak dibolehkan ya, disarankan yang nggak boleh adanya tanda tangan seorang pengawas itu terkait dengan formulir-formulir yang dihasilkan ataupun produk daripada PPK seperti itu. Ya misalkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih, barangkali di situ ada kolom terkait dengan apa ya kolom tanda tangan Panwaslu, itu diharapkan jangan ditandatangani lah ya, karena peran kita sebagai pengawas ya hanya cukup untuk mengetahui terlebih dahulu, mengetahui saja maksudnya seperti itu ya. Itu kemudian biasanya juga disarankan dalam artian tanda tangan itu hanya di absen kehadiran saja ya. Karena terkait dengan hal itu barangkali menjadi suatu objek pelanggaran, ini kan enggak etis ya menurut saya ketika Panwaslunya tanda tangan dan itu dijadikan suatu objek pelanggaran ya kan atau temuan seperti itu. Kemudian mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antar divisi ya, di mana Panwaslu kecamatan itu terdiri dari 3 divisi ya. Kemudian dari divisi-divisi ini ya dikoordinasikan oleh seorang ketua ya. Kemudian memastikan koordinator sekretariat Panwaslu kecamatan beserta jajarannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan. Di mana dalam hal ini pula yang namanya apa ya, dulu itu adanya kasek ya, kepala sekretariatan. Namun dalam Perbawaslu ini namanya koordinator sekretariat Panwaslu kecamatan, itu ya menjadi pembeda lagi. Kemudian pertanggungjawaban dalam hal ini SPJ kegiatan ya, mungkin itu. Kemudian memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban diputuskan dalam rapat pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang saya pahami di sini teman-teman semuanya ya, memastikan pelaksanaan tugas itu sesuai dengan rapat pleno dalam artian adanya pembagian tugas. Pembagian tugas ini misalkan dalam tahapan kampanye itu di mana ada 2 pasangan calon yang melaksanakan kampanye di kecamatan tersebut ya, maka itu penentuan tugasnya ya dilaksanakan dalam rapat pleno lah, ditentukan ya, misalkan paslon A itu diawasi oleh si A ataupun si B kayak gitu, maksudnya ditentuin dalam artian pembagian tugasnya ya seperti itu. Kalau untuk setiap divisi kan tadi udah dibahas ya, bahwasanya setiap divisi mempunyai tugas masing-masing dan kemudian penentuan divisi juga itu dilaksanakan dalam rapat pleno seperti itu ya. Namun tugas dalam hal ini lebih ke apa ya, teknisnya seperti itu ya, karena dalam Perbawaslu ini tugas pengawasan itu melekat ke 3 pimpinan ya, melekat ke 3 divisi seperti itu. Beda dengan sebelum lahirnya Perbawaslu ini, di mana pengawasan itu diampu oleh 1 divisi ya. Tapi sekarang pengawasan itu adalah melekat untuk anggota Panwaslu kecamatan ya, seperti itu. Itu ya rekan-rekan semua, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pembagian tugasnya terkait dengan teknisnya, misalkan siapa nih yang bagian pemutakhiran data pemilih, siapa nih yang bagian terkait dengan pengawasan kampanye, bila mana dalam hal adanya apa ya, bentrok lah seperti itu ya, bentrok pengawasan, jadwal pengawasannya. Kemudian ada lagi mengenai mengkoordinasikan pelaksanaan tugas fungsi kerja sekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
menindaklanjuti setiap usulan anggota Panwaslu Kecamatan untuk mengadakan rapat pleno ya, melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa dan pengawas TPS, melakukan konsultasi dan melaporkan setiap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan bos bisa lihat dalam tugas sebagai seorang ketua ini itu di pasal 49 Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 ya, di mana tugas-tugasnya itu diuraikan dan dijelaskan dalam pasal tersebut ya, bisa difahami lebih detail menurut persepsi masing-masing seperti itu ya, menurut analisanya masing-masing sekiranya metode untuk menganalisanya gimana sekiranya bisa untuk diimplementasikan sebagai ketua seperti itu. Kemudian ada tugas koordinator divisi, di mana divisi ini mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas divisinya, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi, memberikan pertimbangan dan masukan kepada ketua Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi, melakukan pengendalian pemantauan tugas divisi. Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas pada rapat pleno ya. Bisa juga teman-teman lihat juga di pasal 50 Perbawaslu 3 2022 ini terkait dengan tugas koordinator divisi, di mana dalam divisi juga itu dalam setiap divisi, masing-masing divisi mempunyai tugas lebih rinci lagi seperti itu. Ini gambaran tugas sebagai sebagai koordinator divisi secara umum ya. Namun tugas divisi, misal divisi SDM mempunyai tugas apa, divisi Parmas itu mempunyai tugas apa, jadi udah diuraikan secara detail lagi dalam Perbawaslu ini ya, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu. Kemudian pembagian divisi ini, divisi terdiri dari ya, ada divisi sumber daya manusia, organisasi data dan informasi, divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, dan divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ya, di mana dalam tiga anggota Panwaslu Kecamatan mempunyai memegang 3 divisi ya, seperti itu yang sudah ditentukan. Silakan rekan-rekan pilih ya divisi mana yang sekiranya sesuai dengan basic kita seperti itu ya. Kemudian pembagian divisi ya. Anggota Panwaslu Kecamatan bertugas sebagaimana koordinator divisi ya, seperti itu. Kemudian ketua Panwaslu Kecamatan bertugas sebagai koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi. Nah, dalam Perbawaslu ini, sahabat-sahabat Bawaslu ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya adanya frasa baru dan norma baru, di mana seorang ketua Panwaslu Kecamatan itu harus dan diwajibkan dari divisi SDM ya. Beda dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2020, pemilihan kepala daerah tahun 2020, pemilihan umum tahun 2019 ya, ataupun pada rezim pemilu dan pemilihan pada sebelumnya lah ya, bahwasanya seorang ketua itu bisa dari divisi mana saja. Namun berdasarkan Perbawaslu ini, yaitu seorang ketua itu ya diharuskan dari divisi SDM ya, organisasi data dan informasi seperti itu ya, nggak boleh di luar daripada divisi ini ya. Kalau rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat sekalian ingin menjadi seorang divisi ya, berarti kalau rekan sahabat-sahabat sekalian ini pengen menjadi seorang ketua ya, berarti nanti divisinya ya SDM seperti itu. Mungkin analisa saya kenapa SDM ini sebagai ketua ya, untuk manajemen terkait dengan pelaksanaan manajemen sekretariatan lah seperti itu ya, karena terkait dengan sumber daya manusianya itu. Kemudian tugas divisi SDM organisasi ya, di mana tugas divisi SDM itu mempunyai tugas untuk merekrut dan pembentukan PKD dan pengawas TPS ya, melakukan pembinaan PKD dan pengawas TPS, pendokumentasian data dan informasi Panwaslu Kecamatan, evaluasi SDM dan penataan organisasi. Nah, di sini ya, evaluasi SDM dan penataan organisasi dalam artian sinkronisasi dengan pembinaan ya, pembinaan PKD dan pengawas TPS ya. Itu mempunyai manajemen lah ya, manajemen terkait dengan sekretariat seperti itu. Seperti itu mungkin ya kenapa ketua itu harus dari divisi SDM.
kemudian penyusunan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, laporan akhir divisi SDM seperti itu. Ya, ini tugas divisi SDM secara konkretnya ya, secara konkretnya. Namun bisa ada tugas apa ya tambahan di mana yaitu tadi yang saya sampaikan bahwasanya pengawasan itu melekat ke semua divisi. Kalau dilihat daripada tugas divisi SDM ini yang ada eh, lima unsur ya, 5 klasifikasi, nggak ada terkait dengan bentuk pengawasan ya, seperti itu. Terkait dengan data saja ini mengenai pendokumentasiannya saja ya. Beda ketika misalkan SDM itu mempunyai tugas untuk pengawasan pemutahiran data pemilih ya itu. Namun dalam hal ini yang saya pahami daripada tugas divisi SDM ini terkait dengan fungsi pengawasan ke tahapan itu belum muncul ya, belum ada, belum dituangkan dalam pasal 52 ayat 1 ini. Jadi terkait dengan fungsi pengawasan yang melekat terhadap dirinya SDM itu akan dibahas dalam rapat plenonya masing-masing ya, di setiap Panwaslu kecamatan seperti itu. Misalkan ketua selaku divisi SDM itu melaksanakan pengawasan kemana seperti itu ya. Misalkan ada pengawasan kampanye ya ikut ke paslon A lah sebagai berikut ya. Kemudian untuk tugas divisi hukum pencegahan Parmas dan Humas ya, di mana mempunyai tugas untuk menyusun analisis dan kajian hukum ya, mencegah pelanggaran pemilu dan pemilihan, pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, sosialisasi produk hukum pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, pendokumentasian dan pengolahan hasil pencegahan pemilu dan pemilihan, menjalin, mengelola dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga. Ya, divisi hukum ini mempunyai peran yang menurut saya juga ini mempunyai peran yang strategis ya, karena setidaknya harus mampu menganalisis dan mengkaji terkait persoalan-persoalan hukum yang ada di wilayah kerjanya ya. Misalkan divisi penanganan pelanggaran ini adanya laporan ya, laporan ataupun temuan terkait dengan dugaan pelanggaran, maka divisi hukumlah yang harus mampu ya mengkaji dan menganalisa apakah dugaan pelanggaran tersebut itu menjadi menjadi terbukti melakukan pelanggaran ataupun enggak, kayak gitu, menjadi pelanggaran atau enggak. Jadi harus mampu menganalisa dan mengkaji terkait peristiwa hukum itu ya, itu adalah divisi hukum yang paling sangat strategisnya. Kalau divisi penanganan pelanggaran tadi ya menerima misalkan laporan ataupun menemukan suatu dugaan pelanggaran. Nah, untuk proses kajian dan analisanya yaitu adalah divisi hukum. Di situ perannya. Kemudian mempunyai pencegahan juga ini ya terkait dengan himbauan ya seperti itu kepada kemana ya, ASN ya, kepala desa dan sebagainya. Nah, kemudian yang item ketiga pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan ini menurut saya kalau masih ada frasa sedemikian sehingga dibebankan terhadap divisi hukum pencegahan Parmas dan Humas ya terkait dengan pengawasan tahapan pemilu. Namun dalam ada pasal yang menyatakan demikian ya, bahwasanya yang melekat bukan pasal ya, tapi dalam pasalnya itu enggak secara signifikan untuk dijelaskan melekatnya. Namun setiap divisi itu mempunyai tugas untuk pengawasan seperti itu. Namun di pasal 52 ayat 2 ini dijelaskan pengawasan tahapan pemilu ya. Itu jadi masih ada tumpang tindih. Jadi divisi hukum pencegahan ini apakah masih mempunyai peran pengawasan keseluruhan seperti sebelum adanya Perbawaslu ini, seperti itu ya. Namun dalam kajian ataupun sosialisasi yang diberikan oleh Bawaslu RI di mana peran pengawasan itu melekat ke semua divisi seperti itu ya. Jadi bukan hanya divisi Parmas saja yang mempunyai peran pengawasan seperti itu. Kemudian tugas divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ya, di mana mempunyai tugas penerimaan laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu dan pemilihan, pengkajian dan tindak lanjut laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan,
penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan, investigasi dugaan pelanggaran pemilu, pendokumentasian laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan, serta tindak pidana pemilu dan pemilihan. Oke rekan-rekan semuanya, di sini tugas sebagai divisi penanganan pelanggaran kalau dilihat daripada huruf pertama ya ataupun unsur yang pertama ini mempunyai tugas hanya untuk menerima laporan saja ya atau temuan dugaan pelanggaran seperti itu. Nah, terkait dengan pengkajian dan analisis itu kan ada divisi hukum seperti itu. Namun jangan apa ya, kalau kita untuk menciptakan pola hubungan yang sehat, seyogianya bahwasanya terkait dengan analisis kajian itu ya dilaksanakan bebarengan ya antara divisi hukum dan divisi PP seperti ini, PP PS ya seperti itu. Jadi jangan karena dalam tugasnya itu hanya menerima laporan, jadi terkait analisis dan kajiannya itu diserahkan sama sama divisi hukum, bukan seperti itu ya. Jadi divisi PP dan PS ini mempunyai peran juga terkait dengan pengkajian dan tindak lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan seperti itu ya. Kemudian mempunyai tugas lagi yaitu pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan ya, penyusunan laporan tahapan pemilu dan pemilihan rekan-rekan semuanya ya. Nah, di mana divisi PP dan PS ini mempunyai penambahan divisi yaitu penyelesaian sengketa ya. Kalau dulu kalau nggak salah itu penyelesaian sengketa belum masuk ke divisi di Panwaslu Kecamatan ya. Namun karena ada kewenangan daripada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu ataupun pemilihan, sehingga nama penyelesaian sengketa masuk dalam divisi ya, dan kemudian terklasifikasi ataupun masuk terhadap divisi PP dan PS seperti itu ya. Kemudian di sini yang saya sampaikan tadi pada awal, di mana tugas melekat Panwaslu Kecamatan itu adalah divisi yang dimaksud melakukan tugas pengawasan dan sosialisasi pengawasan pemilu dan pemilihan berdasarkan tahapan pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Tugas pengawasan dan sosialisasi pengawasan pemilu dan pemilihan dikoordinasikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan. Pengawasan dan sosialisasi pengawasan pemilu dan pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan rapat pleno ya. Dalam artian pengawasan yang melekat itu ya sesuai dengan pasal 53 ini ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian, di mana Panwaslu Kecamatan itu mempunyai tugas utamanya adalah pengawasan ya, pengawasan dari setiap tahapan ya, baik itu pemutahiran data pemilih, kemudian kampanye seperti itu. Namun kalau nggak salah ya, untuk pembagian pengawasan tahapan itu di mana tahapan kampanye itu menjadi domain terhadap divisi PP dan PS. Kemudian tahapan pemutahiran data itu bagian daripada divisi hukum, pencegahan dan Parmas Humas ya, itu. Kemudian pula terkait dengan pendaftaran peserta itu masuk ke divisi PP dan PS kalau nggak salah ya. Dalam artian Verfak yang sebagai tanggung jawabnya seperti itu. Ya, kemudian pembahasan kedua mengenai gambaran alur koordinator divisi ya, rekan-rekan semua sahabat-sahabat sekalian, di mana di sini saya sudah buat kolom ya, di mana itu ada Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kota ya, di mana kalau untuk Bawaslu Kabupaten Kota yang jumlahnya 3 orang, tentu ini menjadi garis koordinasinya secara nyambung ya, linier ya, dalam artian atas bawahnya enak sinkron ya. Jadi satu divisi SDM ya koordinasi sama di Bawaslu Kabupaten Kotanya satu, seperti itu ya. Kalau yang 3 orang beda dengan yang 5 orang ya. Satu divisi SDM di Panwaslu Kecamatan mempunyai 2 divisi di Bawaslu Kabupaten Kota, seperti itu. Contoh di sini yang ditampilkan dalam divisi SDM organisasi dan data informasi ya. Di Bawaslu Kabupaten Kota yang 5 orang itu mempunyai 2 pimpinan, di mana pimpinan yang pertama itu adalah divisi SDM dan yang kedua itu adalah divisi penanganan pelanggaran data dan informasi ya. Itu adalah rekan-rekan divisi SDM yang akan nanti
jalur koordinasinya seperti itu, jalur koordinasi ke divisi SDM dan divisi Datin seperti itu ya. Dan ditambah lagi karena terkait dengan divisi SDM, Panwas Kecamatan ini adalah seorang ketua, maka jalur koordinasinya juga nanti ada lagi tambahan, yaitu ke ketua seperti itu. Kemudian divisi hukum, pencegahan Parmas dan Humas, di Bawaslu Kabupaten Kotanya itu ada divisi hukum ya, dan divisi pencegahan Parmas dan Humas seperti itu ya. Dan untuk divisi penanganan pelanggaran itu ada divisi hukum dan penyelesaian sengketa ya, dan divisi penanganan pelanggaran ada lagi seperti itu. Ini gambaran rekan-rekan untuk jalur koordinasinya teman-teman sekalian ya, untuk koordinasi ke Bawaslu Kabupaten Kota yang berjumlahnya 3 orang dan yang berjumlahnya 5 orang seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan ya, itu pasti dari saya ya. Namun apabila terdapat suatu perbedaan ya, mari kita berdiskusi, baik itu di WhatsApp grup, Capri dan sebagainya ya rekan-rekan semuanya. Terakhir, jangan lupa di subscribe, like dan share channel ini. Sekiranya saya akan biar menambah semangat saya gitu ya, untuk membuat beberapa ya ocehan-ocehan lagi lah seperti itu ya. Oke, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat pengawas ya yang baru ini, yang baru dilantik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.